Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fluida statik dengan submateri tekanan hidrostatik dan hukum pokok hidrostatika. Langsung saja kita bahas materinya. Fluida statik. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang fluida statik, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, diantaranya adalah zat cair dan gas. Berarti air dan udara itu termasuk ke dalam fluida. Fluida bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada fluida statik, yang kedua ada fluida dinamik. Fluida statik adalah fluida yang dalam keadaan diam, sedangkan fluida dinamik adalah fluida yang dalam keadaan bergerak atau mengalir. Sesuai dengan namanya ya, statik berarti diam, dinamik berarti bergerak. Dalam fluida statik, konsep pertama yang kita pelajari adalah tekanan hidrostatik. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada air yang berada di sebuah wadah dengan kedalaman H. Nah, setiap air yang dalam keadaan diam pasti memiliki suatu tekanan yang dinamakan tekanan hidrostatik. Nah, apa itu tekanan hidrostatik? Tekanan secara umum didefinisikan sebagai gaya normal tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Dengan persamaan P sama dengan F dibagi A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan. Sedangkan tekanan hidrostatik adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Tekanan hidrostatik dilambangkan dengan pH dapat dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan Rho GH, di mana pH adalah tekanan hidrostatik, Rho dengan lambang seperti ini adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Semakin dalam suatu zat cair, maka tekanan hidrostatiknya juga semakin besar. Ini keterangan dari kedua persamaan ini bisa dilihat. Oke, kita lanjut ke tekanan gauge. Selain tekanan hidrostatik, dalam fluida statik juga ada yang bernama tekanan gauge. Apa itu tekanan gauge? Tekanan gauge adalah nilai tekanan yang diukur oleh alat pengukur tekanan. Jadi tekanan gauge adalah tekanan yang ada atau yang diukur oleh suatu alat, gitu ya. Tekanan gauge adalah selisih antara tekanan yang diukur dengan tekanan atmosfer. Sedangkan tekanan sesungguhnya disebut tekanan mutlak. Jadi kalau ada alat yang mengukur suatu tekanan, nah nilai yang terukur dalam alat tersebut disebut tekanan gauge. Nah, tekanan gauge itu sendiri merupakan selisih antara tekanan yang diukur dengan tekanan atmosfer, gitu. Jadi untuk mencari tekanan yang sesungguhnya atau tekanan mutlaknya, kita bisa menggunakan persamaan ini. Tekanan mutlak sama dengan tekanan gauge plus tekanan atmosfer. Atau persamaan matematisnya ditulis P sama dengan P gauge plus P ATM atau P atmosfer. Misalnya, sebuah ban yang mengandung udara dengan tekanan gauge 2 atm, misalnya diukur dengan suatu alat pengukur tekanan, tertulis di alat tersebut adalah 2 atm. Nah, berarti ban tersebut sesungguhnya memiliki tekanan kira-kira 3 atm, gitu. Karena tekanan atmosfer ini besarnya 1 atm. Jadi, kalau misalnya di alatnya tertulis 2 atm, berarti tekanan sesungguhnya adalah 2 ditambah 1. Jadi kira-kira besar tekanan mutlaknya atau tekanan sesungguhnya adalah 3 atm. Selanjutnya ada tekanan mutlak. Tekanan mutlak, di sini ada gambar air dalam sebuah wadah. Di permukaan air, tekanan yang
tekanan yang dimiliki oleh permukaan air adalah tekanan atmosfer. Nah, sedangkan kalau ditanya tekanan di titik dengan kedalaman tertentu, misalnya di titik ini, nah di titik ini berlaku tekanan hidrostatis gitu. Jadi kalau di permukaan air itu berlaku tekanan atmosfer, tapi kalau di kedalaman tertentu itu berlaku tekanan hidrostatis. Nah, sekarang tekanan mutlak itu apa sih? Nah, ini diulang ya, pada lapisan atas zat cair bekerja tekanan atmosfer seperti yang tadi sudah dijelaskan. Di permukaan laut, tekanan atmosfer bernilai sekitar 1,01 kali 10 pangkat min 5 Pascal atau 1 atm. Tekanan pada permukaan zat cair adalah tekanan atmosfer. Nah, tekanan pada permukaan zat cair adalah tekanan atmosfer. Tekanan hidrostatik zat cair pada kedalaman H adalah rho GH atau tekanan hidrostatiknya. Yang persamaan tadi sebelumnya sudah dibahas. Tekanan hidrostatik sama dengan rho GH. Berapa tekanan mutlak pada kedalaman H? Misalnya ditanya tekanan mutlak pada kedalaman H. Kalau ditanya tekanan mutlak berarti besarnya itu tekanan atmosfer plus tekanan hidrostatis. Atau bisa ditulis P sama dengan P0 plus rho GH. Nah, di sini ada catatan. Jika disebut tekanan pada kedalaman tertentu, maka yang dimaksud adalah tekanan mutlak. Jadi, ada beberapa istilah dalam fluida statik. Pertama ada tekanan hidrostatis yang awal tadi, kemudian tekanan gauge dan tekanan mutlak. Kalau tekanan hidrostatis berarti tekanan di titik yang berada pada kedalaman tertentu. Misalnya di sini. Itu tekanan hidrostatis. Yang besarnya bisa kita cari dengan persamaan rho GH. Nah, kalau tekanan gauge adalah tekanan yang terukur pada alat ukur. Gitu. Kalau tekanan mutlak berarti tekanan yang sudah ditambah dengan tekanan atmosfer gitu. Tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatik. Jadi tekanan atmosfer ditambah tekanan yang disebabkan oleh zat cair atau tekanan hidrostatik gitu. Jadi kalau di soal nanti disebut atau ditanyakan tekanan pada kedalaman tertentu, berarti yang ditanyakan adalah tekanan mutlak, yaitu persamaan yang ini. Sedangkan kalau nanti di soal disebutkan atau ditanyakan besar tekanan hidrostatik, berarti pakai rumus yang ini aja, rho GH, P sama dengan rho GH. Tuh. Nah, selanjutnya ada hukum pokok hidrostatika yang berbunyi semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan mutlak yang sama. Maksudnya gimana? Nah, perhatikan gambar pipa U di samping. Nah, di sini ada gambar pipa U. Pipa U berisi dua jenis zat cair yang berbeda, yaitu air dengan rho sama dengan 1 gram per cm kubik dan minyak rho M sama dengan 0,8 G per cm kubik. Jadi yang biru ini air, yang kuning ini minyak. Kemudian perhatikan titik A dan B. Titik A dan B. Kedua titik berada pada zat cair yang sejenis, yaitu air. Sesuai dengan hukum pokok hidrostatika, tekanan di kedua titik tersebut adalah sama. Tekanan di titik A dan B itu sama karena dia berada di bidang datar yang sama dan dalam zat cair yang sejenis. Jika ketinggian minyak H1 sama dengan 10 cm, maka selisih ketinggian permukaan minyak dan air adalah, biasanya yang ditanya itu selisihnya, selisih ketinggian permukaan minyak dan air. Nah, gimana kalau misalnya yang ditanya selisih ketinggian permukaan minyak dan air? Berarti kita bisa menggunakan persamaan PA sama dengan PB, di mana tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Tekanan mutlak berarti ya, rumusnya P0 plus rho GH. Berarti karena PA ini tekanannya minyak, berarti di sini pakai rho minyak, massa jenis minyak dikali percepatan gravitasi dikali H minyak, H1. Kita tulis di sini H1. Sama dengan ini PB berarti air ya, yang air di titik ini.
berarti P0 plus rho GH, berarti rho air dikali percepatan gravitasi dikali kedalaman air atau H2. Nah, P0 karena dia nilainya sama berarti bisa kita coret. Karena dia nilainya sama berarti bisa kita coret ya, karena dia habis. Kalau kita pindah salah satunya ke ruas kiri, misalnya nih yang kanan di ruas kiri, berarti P0 min P0, berarti kan hilang ya P0 nya. Sisanya rho M dikali G dikali H1 sama dengan rho G H2. Nah, G nya bisa kita coret juga karena dia sama. Sisanya rho M H1 sama dengan rho H2. Berarti kalau misalnya kita mau cari H2 sama dengan rho M H1 dibagi rho. Nah, tinggal kita masukkan yang diketahuinya. Rho M nya 0,8, H1 nya 10 per rho air 1 ya. Nah, berarti H2 nya sama dengan 8 cm. H2 8 cm, H1 nya 10 cm. Berarti selisih ketinggian permukaan minyak dan air adalah H1 dikurang H2, 10 dikurang 8 sama dengan 2 cm. Nah, agar lebih memahami, kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, seekor ikan berada di kedalaman 10 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukan tekanan hidrostatik yang dialami ikan. Kita tulis yang diketahuinya dulu. H sama dengan 10 meter, kemudian rho-nya 1000 kg per meter kubik, G-nya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya tentukan tekanan hidrostatis. Berarti yang ditanya adalah tekanan hidrostatis atau pH-nya. Persamaan tekanan hidrostatis adalah rho dikali G dikali H. Berarti tinggal kita masukkan yang diketahui dalam soal, sudah lengkap nih yang diketahuinya. Tinggal kita masukkan aja, rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya 10. Tinggal dihitung, dapat hasilnya 100.000 Pascal, atau kalau kita ubah ke kilopascal menjadi 100 kilopascal. Tuh. Nomor 2, gambar di samping menunjukkan sebuah benda melayang di dalam air. Jika rho sama dengan 1000 kg per meter kubik dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukan tekanan hidrostatik yang dialami benda. Nah, yang ditanyakan sama nih, tekanan hidrostatik. Perhatikan gambarnya. Di sini bendanya dalam keadaan melayang atau tidak di bawah atau tidak juga mengapung di atas, tapi dia di tengah-tengah. Nah, berarti ketinggiannya itu kita ukur dari permukaan ya. Untuk tekanan hidrostatik, kedalamannya itu dihitung dari permukaan. Makanya namanya kedalaman bukan ketinggian, karena kita mengukurnya dari permukaan airnya, dari permukaan air ke bawah. Nah, kalau di sini diketahui di soal, dari atas ke bawah itu 14 cm, dari permukaan air sampai dasar itu 14 cm. Kemudian dari tengah benda ke dasar air itu 4 cm. Berarti otomatis kedalaman dari permukaan air ke benda itu bisa kita cari dengan 14 kurang 4 gitu ya. Nah, kita tulis dulu nih yang diketahuinya. Seperti yang dijelaskan tadi, H-nya berarti diukur dari permukaan air. 14 dikurang 4 sama dengan 10 cm. Diubah ke dalam meter menjadi 0,1 meter. Rho-nya 1000 kg per meter kubik. Nah, ini rho air nih, besar rho air. G-nya percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya tekanan hidrostatisnya. Menggunakan persamaan yang sama dengan sebelumnya, yaitu rho dikali G dikali H. Tinggal kita masukkan yang diketahui dalam soal, 1000 dikali 10 dikali 0,1. Dapat hasilnya 1000 Pascal atau 1 kilopascal. Nomor 3. Tekanan terukur pada sebuah kondensor adalah 850 kilopascal. Berapa tekanan mutlaknya?
Nah, ini ada kata-kata tekanan terukur, berarti ini tekanan gauge-nya. Oke, yang diketahui berarti tekanan gauge-nya sama dengan 850 kilopascal. Kemudian yang ditanya adalah tekanan mutlaknya. Berarti tekanan mutlak sama dengan tekanan gauge ditambah tekanan atmosfer. Nah, tekanan atmosfer itu besarnya 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini nilainya tetap ya. Tekanan atmosfer itu besarnya 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini kalau kita dikalikan nih pangkatnya, kita jadikan bilangan biasa, jadi 101.000 Pascal atau 101 kilo Pascal. Nah, tinggal kita masukkan P gauge-nya 850 kilopascal plus 101 kilopascal. Nah, ini satuannya udah sama nih, sama-sama kilopascal. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. Jadi hasilnya tekanan mutlaknya sebesar 951 kilopascal. Nomor 4. Gambar di samping menunjukkan sebatang pipa kaca berisi udara. Ujung atas pipa tertutup, sedangkan ujung bawah pipa terbuka oleh raksa yang tingginya 10 cm. Jika udara luar 76 cm Hg dan massa jenis raksa adalah 13.600 kg per meter kubik, maka tentukan tekanan udara di dalam pipa kaca. Nah, ini berarti yang ditanya adalah tekanan udara yang di sini, yang di dalam pipa kaca. Kita tulis yang diketahuinya, tekanan P0-nya, tekanan udaranya ya, tekanan udara luarnya 76 cm Hg atau sama dengan 1 atm atau sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. H-nya, kedalamannya 10 cm atau kalau kita ubah ke dalam satuan meter menjadi 0,1 meter. Massa jenisnya 13.600 kg per meter kubik. Yang ditanya adalah tekanan udara dalam kaca atau P-nya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan tekanan mutlak. P sama dengan P0 atau tekanan atmosfer plus Rho GH, tekanan hidrostatisnya. Berarti P sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 plus Rho-nya ini bisa kita ubah ke dalam bilangan berpangkat biar sama-sama pangkat 5, berarti kita geser nih komanya ke depan sebanyak 5 kali, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 0,136 dikali 10 pangkat 5 dikali 10 dikali 0,1 H-nya. Nah, tinggal kita hitung, dapat 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah 0,136 dikali 10 pangkat 5. 10 dikali 0,1 ini 1 ya. Jadi 1 dikali 0,136 kali 10 pangkat 5 ya bilangan itu lagi, 0,136 kali 10 pangkat 5. Nah, tinggal kita jumlahkan karena bilangan berpangkatnya sama-sama 10 pangkat 5, berarti bilangan di depannya bisa langsung kita jumlahkan. Besarnya 1,146 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Tuh. Nomor 5. Perhatikan gambar di samping. Kaki kanan berarti yang ini diisi dengan raksa, massa jenisnya 13,6 gram per cm kubik. Nah, ini jangan bingung ya, kenapa yang tadi massa jenis raksanya 13.600 ya. Perhatikan satuannya di sini beda. Yang tadi 13.600 kg per meter kubik, sedangkan yang di sini 13,6 gram per cm kubik. Sedangkan kaki kirinya diisi dengan cairan yang tidak tercampur dengan raksa. Tentukan massa jenis cairan tersebut. Oke, yang ditanya sekarang massa jenis cairan. Nah, kalau misalnya kita lihat gambarnya, ini mirip dengan pipa U ya. Nah, berarti kita bisa pakai hukum pokok hidrostatika, di mana tekanan pada titik dalam bidang datar yang sama dan dalam jenis zat cair yang sama itu besarnya sama tekanannya. Atau bisa kita tuliskan, kita tulis dulu nih ya yang diketahuinya.
Yang diketahuinya H1-nya yang ini 14 cm, kemudian H2-nya 12 cm, Rho2-nya berarti massa jenis raksanya 13,6 gram per cm kubik. Yang ditanya adalah massa jenis cairan atau Rho1-nya. Nah, berdasarkan hukum pokok hidrostatika, PA sama dengan PB. Kalau misalnya kita tulis di sini A, di titik yang di sini kan sudah ada garisnya ya, berarti di titik ini titik A, misalnya titik A, yang di sini titik B. Jadi pada titik dengan kedalaman yang sama. PA sama dengan PB. Nah, PA persamaannya itu P0 plus Rho GH. Ini jadi P di sini adalah tekanan mutlak ya. Tekanan mutlak itu kan rumusnya P0 tekanan atmosfer ditambah Rho GH. Rho di sini berarti Rho-nya yang air ya. Bukan yang air, cairan yang ini. Rho1 yang cairan yang ini. Yang belum kita tahu massa jenisnya berapa. Dikali G dikali H1 sama dengan P0 plus Rho2 G dikali H2. Rho2-nya ini yang raksa yang sebelah sini. Tuh, jadi yang A itu dari sini ke sini, tekanan dari sini ke sini, yang B itu dari sini ke sini, gitu. Nah, karena P0 nya sama, bisa langsung kita coret. Kemudian sisanya Rho1 dikali G dikali H1 sama dengan Rho2 G H2. Nah, G-nya juga sama, bisa kita coret. Sisanya Rho1 H1 sama dengan Rho2 H2. Nah, yang ditanya adalah Rho1. Rho1 sama dengan Rho2 dikali H2 dibagi H1. Tinggal kita masukkan yang diketahui dalam soal. Rho2-nya 13,6, H2-nya 12, H1-nya 14. Diperoleh Rho1-nya itu 11,7 gram per cm kubik. Nah, berarti massa jenis cairan tersebut besarnya adalah 11,7 gram per cm kubik. Tuh. Nah, jadi pada video kali ini kita membahas tadi yang pertama adalah tentang fluida, perkenalan fluida, apa itu fluida, kemudian fluida dibagi menjadi dua, yaitu fluida statik dan dinamik. Kemudian kita masuk ke tekanan hidrostatik. Setelah tekanan hidrostatik ada tekanan gauge, yaitu tekanan yang terukur dalam alat ukur. Kemudian ada tekanan mutlak. Tekanan mutlak berarti adalah tekanan udara ditambah tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatik. Dan yang terakhir ada hukum pokok hidrostatika, di mana hukum pokok hidrostatika itu menyatakan titik di kedalaman yang sama dan dalam jenis yang sama memiliki tekanan yang sama besar. Gitu. Sekian untuk video kali ini, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.